Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kuat medan listrik. Dengan simbol adalah E. Nah, kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu apa? Yaitu daerah di sekitar muatan, tentunya muatan listrik ya, yang masih terpengaruh oleh gaya listrik atau gaya kolom. Nah, kemudian untuk muatan yang negatif, maka medan listriknya itu arahnya mendekati, masuk seperti ini. Sedangkan untuk muatan yang positif, muatan positif itu medan listriknya arahnya keluar. Seperti ini. Jadi kalau ada muatan positif dan negatif, maka arahnya adalah seperti ini. Positif masuk ke negatif. Jadi ini seperti ini. Ya. Keluar ya. Ini masuk. Nah, seperti ini. Nah, atau misalkan kalau ada sebuah titik, misalnya titik P, ini adalah muatan positif, maka arah medannya kemana? Arah medannya ke sana. Ya, menjauh. Kan dia akan keluar karena muatannya positif, EP. Kalau misalnya ini titik P, di sini muatannya negatif, ya, maka titik P ini arah medannya akan ke sana, EP. Jadi kalau positif dia akan menjauh, kalau negatif akan keluar, akan masuk, ya, mendekati. Seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan besarnya? Ya. Bagaimana dengan besar kuat medan itu? Nah, besarnya kuat medan itu adalah begini. Ya. Besar kuat medan. Medan listrik. Ya. Nah, begini. Kalau ada muatan positif, di situ ada gaya kolom sana, maka medan listriknya arahnya ke sana juga, E. Sedangkan kalau ada muatan negatif, ya, ditarik dengan gaya kolom ke sana, maka medan listriknya akan berlawanan ke sana. Jadi kalau ini muatannya Q, ya, maka secara matematis dirumuskan bahwa persamaannya adalah E sama dengan F per Q, atau F sama dengan Q kali E. Seperti ini. Ya, kalau kita mau melanjutkan, berarti, ya, misalnya di sini ada dua buah muatan, misalnya saja Q1 plus, ini Q2 main, maka di sini akan ada gaya tarik menarik seperti ini, betul enggak? Gaya kolom, betul kan? Nah, sekarang apabila Q2 itu diganti dengan sebuah titik, ini diganti dengan sebuah titik, ya. Nah, titik ini kan akan apa namanya?
arah medannya akan menjauh tadi. Jadi EP ya. Sedangkan gaya kolomnya karena ini positif, dia akan ke sana juga. Gaya kolom. Ini kan gaya kolomnya, berarti ini kan gaya kolom. Maka E sama dengan FC dibagi dengan Q. Kalau kita masukkan nilainya, K kali Q per R kuadrat Q. Q-nya bisa dicoret 1, sehingga nilai E, ini muatannya Q gitu ya. Nilai E itu sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Itu nilai dari medan listrik ya. Nah, kuat medan ya. Kuat medan listrik itu merupakan besaran vektor ya. Ingat-ingat, kuat medan listrik adalah besaran vektor. Jadi nanti dalam penjumlahannya kita menggunakan aturan vektor ya. Kita ambil contoh misalnya yang agak lebih sulit misalnya ya. Nah, misalnya begini. Ini dua muatan ya. Ini sebuah titik. Sebuah titik. Katakanlah ini jaraknya dengan ini adalah 4 cm. Ini jaraknya ini adalah ini 6 cm. Ini 8 cm. Maka di sini berapa? Sini adalah berapa? 10 ya. 10 cm. Ya. Ini muatan Q1 besarnya berapa? Ini sudutnya berarti alfa gitu ya. Katakanlah alfa. Q1-nya berapa? Misalnya 2 mikrokolom. Ini Q2. Ini positif. Ini positif juga misalnya. Kemudian ini titik P. Ya, titik P. Kemudian di sini misalnya 4 mikrokolom misalnya. Ya. Nah, kalian disuruh menentukan berapakah medan listrik di titik P. Ya. Jadi tentukan E di P sama dengan bagaimana. Maka caranya kalian buat dulu muatan positif ini yang pertama. Ini akan ke sana. Betul enggak? Iya. Yaitu E1 ya, akibat muatan Q1 arahnya menjauh ke sana. Kemudian muatan yang Q2 akan ke sana. Ya. Akan ke sana. Kita tulis E2. Ini sudutnya adalah alfa. Nah, kalau ada segitiga seperti ini, maka caranya bagaimana? Kita tarik garis ke sana dan ini ke sana, betul enggak? Nah, kemudian ini hasil resultannya, yaitu E di P. Nah, E di P bagaimana? Ya, kita cari dulu. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 2 kali 10 min 6 dibagi R1 kuadrat. R1 itu berarti Q1 dengan P. Berarti 10 min 1, 10 cm ya. 10 min 1 kuadrat. Hasilnya berapa ini? 8
18 kali 10 pangkat 3, 18 kali, ini 10 pangkat 3, ini 10 min 2 naik ke atas, 10 pangkat 5 Newton per kolom. Sedangkan E2 itu K Q2 per R2 kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 ya, Q2 ya, kali 10 min 6 dibagi jaraknya 8 kali 10 min 2 kuadrat. Hasilnya 36 kali 10 pangkat 3 dibagi 64 kali 10 pangkat min 4. 36 dibagi 64 berapa? Kalau dibagi 8 semua, oh tidak bisa ya, dibagi 4 semua gimana? 9 per dibagi 4 berapa? 1, 18. Gini. Betul. Kali 10 pangkat 7. Betul enggak? Atau setengah berarti? Setengah, 72. Dibagi 4, 9. Ini 64. 64 dibagi 4 berapa? 1, 2, 4, 8. 18, betul ya? Oke. Ini Newton per kolom ya satuannya ya. Kemudian kita masukkan sudutnya. Jadi E di P nanti kita masukkan nilainya. E di P sama dengan akar dari rumus kosinus, masukkan E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 cos alfa. Nanti kita masukkan cos alfa sama dengan apa? 8 per 10 atau 0,8. Cos alfa sama dengan 8 per 10 atau 0,8. Kita masukkan di sini, nanti bisa ketemu EP di sini. Ya, sudah ketemu E1 E2, dihitung, dimasukkan di sini, ketemu. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang hukum Gauss. Ya. Bagaimana dengan hukum Gauss? Itu apa? Ya. Hukum Gauss, kita ingin mengetahui berapakah flux listrik apabila ada medan listrik menembus suatu luas penampang. Jadi misalnya di sini kita memiliki sebuah luas penampang sebesar A. Kemudian ini sisi tegaknya. Kemudian di sini ada medan listrik yang menembus sana ya. Menembus ke sana. Ini ada medan listrik yang menembus. Ya, di mana sudut yang dibentuk oleh medan listrik ini adalah theta. Ya. Dengan garis normal bidang. Maka flux listriknya ya. Flux listrik yang diterima oleh luas penampang itu, ini simbolnya bacanya flux atau V. Ya. Itu sebesar apa? Sebesar flux sama dengan E A cos theta. Ya. Ini akan mencapai maksimal jika apa? E tegak lurus dengan A atau E sejajar N. Sejajar N normal. Jadi cos theta atau tetanya sama dengan 0, cos theta sama dengan 1, sehingga
fluknya sama dengan E kali A. Ini maksimal. Fluk maksimal. Gimana kalau fluknya minimal? Ya, fluk minimal jika tetanya 90 derajat berarti apa? E tegak lurus dengan N atau E sejajar A bidang. Berarti fluknya sama dengan E kali A kali cos 90 sehingga fluknya sama dengan 0. Ya, selanjutnya kuat medan listrik pada dua plat sejajar. Misalnya di sini ada dua plat sejajar, ya, seperti ini, di mana di sini muatan positif plat, ini muatan negatif, sama ya. Ini adalah plus sigma, ini min sigma. Nah, sigma itu apa? Sigma itu adalah rapat muatan. Jadi sigma itu adalah rapat muatan. Atau dirumuskan sigma sama dengan rapat muatan, muatan persatuan luas. Maka akan ada medan listrik ke sana. Tadi sudah ya, medan listrik seperti ini. Oke, maka fluk listriknya adalah fluk sama dengan, masih ingat tadi ya, E A cos theta, atau di sini sama dengan Q per epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah ruang hampa di sini. Ya. Nah, karena di sini tegak lurus, maka cos theta sama dengan 1. Sehingga kita tulis E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Ya. Kemudian kalau kita masukkan berarti sama dengan apa? Misalnya saya ganti Q-nya dengan sigma A. Ya. Q sama dengan sigma kali A. Maka E sama dengan Q per epsilon 0A. Q-nya saya ganti dengan sigma A. Ini E0A. Maka E-nya sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, sudah tahu semuanya ya, epsilon itu apa? Permitivitas ruang hampa, sigma itu rapat muatan, E medan listrik. Jadi itu untuk kuat medan listrik pada dua plat sejajar. Baik, saya akhiri ya pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.